Karena bangsa Israel tidak bisa merendahkan diri. Itu mungkin bisa dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya dalam hati, sudah berapa lama, sudah berapa tahun saya menjadi orang Kristen, saya mengikut Tuhan, tetapi kehidupan saya belum ada perubahan. Dalam perjalanan kehidupan kita dibawa kepada padang gurun kehidupan. Sehingga apa yang kita lakukan akan bisa cepat selesai kepada apa yang Tuhan inginkan, atau bisa lambat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kita ini anak-anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan. Kalau bangsa Israel ini memang bangsa pilihan Tuhan yang dijanjikan ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa harus berputar-putar sampai sekian puluh tahun lamanya? Padahal antara Mesir ke Kanaan kurang lebih paling 1-2 minggu. Saya belum pernah ke sana sih, cuman ini baca cerita saja saya. Seperti itu, tapi saya yakini itu benar. Dan harus berputar-putar sekian lama. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Di kisah Keluaran 1 ayat 14 ini, bangsa Israel itu mengalami jalan buntu. Atau kalau saya pernah baca buku itu, penyerapan dari kata jalan buntu itu kul sedek, artinya sudah tidak ada harapan. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita mengalami hal-hal yang seperti bangsa Israel ini? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun itu pada awalnya mengizinkan bangsa Israel itu untuk pergi. Bahkan menyuruh Musa untuk membawa ternak serta dombanya semuanya ke Mesir sebenarnya. Tetapi kenapa? Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, kembalilah bangsa Israel, suruhlah bangsa Israel kembali berkemah. Kalau di ayat Alkitab di situ lebih jelasnya Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, di tepat di depan Baal Zebon, berkemahlah kamu di tepi laut. Kenapa hal ini sampai terjadi? Padahal bangsa Israel ini tegar tengkuk, sudah harus berputar-putar sekian lama. Ada dua sisi di sini Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan campur tangan Tuhan untuk mengeraskan hati Fir'aun supaya mengejar bangsa Israel. Karena setelah diberitahu bangsa Israel mau lari dari situ, maka Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dan mengejar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesir pada saat itu bangsa yang besar, bangsa adikuasa, bangsa yang sangat kuat, terutama dalam segi peperangan. Nah, bangsa Israel ini sendiri hanya berjalan kaki. Coba bayangkan kalau bangsa Israel ini dipimpin Musa lari dari Mesir, dari tanah perbudakan itu dengan berjalan kaki, sementara Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun ini punya perlengkapan perang yang sangat-sangat lengkap. Kira-kira ada enggak rasa kekhawatiran, ada enggak rasa ini enggak pas ini, sepertinya enggak pas ini, kenapa Musa mengajak lari? Karena Musa adalah hamba Tuhan, Musa adalah orang pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel selalu mengeluh, bangsa Israel selalu protes. Nah, ketika saat itu menuruti diajak pergi dari perbudakan Mesir, ya,
Di sana dikatakan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan ini artinya berdoa, penuh penyerahan, dan selalu setia dalam beribadah, yaitu Musa. Maka dipimpinlah bangsa Israel itu untuk pergi ke tepi laut Ibrahim. Nah, ini Bapak Ibu perjalanannya seperti itu. Tetapi di tengah perjalanan Bapak Ibu, tidak begitu mudah orang Israel ini percaya. Masih mengeluh, ya, masih mengeluh. Di ayat yang keempat itu Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar bangsa Israel. Nah, sampai di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, setelah Mesir yang dipimpin oleh Israel itu sudah dekat dengan orang Israel, apa yang terjadi di sana? Bangsa Israel ini menoleh ke belakang melihat Mesir dengan berbagai macam keretanya, dengan kuda dan perwiranya yang lengkap. Apa yang terjadi di sana? Bangsa Israel ketakutan dan ngomel-ngomel sama Musa, berteriak kepada Tuhan dan protes sama Musa. Protesnya seperti apa? Kita akan lihat di ayat yang ke-11. Coba tolong ditampilkan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Maksudnya apa? Bangsa Israel ini sudah terlena, sudah merasa nyaman di Mesir. Mengapa Musa mengganggu kenyamanannya itu, mengajak untuk pergi dari Mesir? Ini yang dimaksud. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita terlena dengan keadaan kita. Kadang kita merasa sudah nyaman dengan apa yang ada pada diri kita saat ini. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Nanti kita akan bahas satu persatu kenapa. Yang awalnya ini adalah merupakan janji dari Tuhan itu sendiri untuk memberikan bangsa Israel ke menempati tanah Kanaan, tetapi harus sekian lama dalam prosesnya. Nah, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah protes, mengeluh, mengatakan kepada Musa, kenapa? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Artinya dia lebih nyaman di sana sebagai seorang budak. Pertanyaan sekarang, apakah kita seperti itu? Nyaman dengan keadaan kita saat ini? Yang mungkin sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pernah alami hal-hal yang seperti itu. Dan nanti akan sedikit saya bagikan kisah saya mulai dari desa sampai ke Surabaya untuk menempuh sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita lebih paham, nanti bisa baca di rumah Bapak Ibu ya. Bisa baca di rumah Keluaran 14 ayat 1 sampai pertama. Ya, supaya jelas kronologi ceritanya Musa ini. Seperti pertama saya tanya berapa tahun, itu masih belum betul jawabnya. Berapa tahun harus berputar-putar. Berarti paling tidak bisa jadi Bapak Ibu tidak setia, tidak sregep membaca firman Tuhan. Sebab kalau baca 1, 2, 3 ayat saja nanti nggak akan paham jenengan. Harus cari tahu kronologisnya dulu sehingga tahu persis. Nah, ini kronologisnya pertama awal.
Tuhan murka karena bangsa Israel tidak mau merendahkan diri sehingga harus dihukum berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi di konteks pasal yang ke-14, Tuhan menyuruh kembali untuk berkemah. Artinya apa? Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah akan mengingkari. Nah, ketika kita berjanji, seringkali yang terjadi, seringkali meleset. Ya, seringkali meleset. Nah, ini sebelum kita mengena kepada kehidupan kita sehari-hari, kita akan baca ayat yang ke-13. Kita baca yang ayat yang ke-13. Apa bisa dikatakan setelah bangsa Israel ini protes mengeluh kepada Musa? Apa yang Musa katakan? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentang persoalan hidup. Peperangan kita, padang gurun yang kita lalui dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-14 adalah jawabannya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Apa artinya diam di sini? Diam tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Diam di sini artinya tenang, damai, gak ada kerusak-kerusuk dalam hati untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, untuk menghadapi masalah yang sangat-sangat tidak mungkin diselesaikan. Ini artinya Tuhan memberi jawaban. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita harus tenang, harus ada damai dalam hati ini, sehingga tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu, dan lebih-lebih iman percayanya sudah mulai goyah dalam menghadapi persoalan seperti apa yang dikisahkan di dalam Keluaran 14 ayat yang pertama sampai ayat pertama sampai 14. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, kita akan tahu, kita akan bisa mengerti, dan kita akan bisa menyadari siapa diri kita. Harus seperti apa saya? Kenapa harus seperti ini yang aku inginkan? Kenapa Tuhan mengarahkan seperti ini? Inilah perlunya Bapak Ibu, kita belajar tenang, kita belajar mempunyai hati yang bahagia. Supaya apa? Ketika masalah itu datang, kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Sehingga apa yang kita putuskan? Satu, apa yang kita baca di ayat yang 13 tadi, supaya kita mendapatkan janji dari Tuhan dengan pasti. Sebab firman Tuhan katakan, janji Tuhan iya dan pasti. Dan kita yakini bahwa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita sebagai pengikut Kristus, janji yang paling terbesar dalam hidup kita memperoleh hidup yang kekal. Itu janji yang paling utama. Dan janji-janji yang lain banyak sekali, janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kesehatan, perekonomian, dan masih banyak hal lagi, Tuhan pasti penuhi dalam hidup kita ketika kita fokus kepada Tuhan. Adakah kita mengeluh seperti bangsa Israel yang dikisahkan di sini? Ketika kita membaca ayat yang ke-13, di sana dikatakan
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Yang pertama, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, masihkah hari ini kita merasa ketakutan? Takut tidak kerja, takut tidak makan, takut tidak bisa ganti pakaian, hanya ini saja. Takut bahkan mungkin ini nanti akan masuk kepada sedikit cerita hidup saya. Karena ketakutan ini tidak akan bisa menerima janji Tuhan. Di situ. Saya punya contoh sederhana begini. Janji itu kan harusnya ada kedua belah pihak ya. Kita berjanji. Contoh misalkan begini. Saya sama Bapak Eko. Pak Eko, setelah ibadah nanti jam 1, ayo makan-makan yuk jam 1 ya. Soalnya jam 2 saya pergi ke Lamongan, ada saudara saya yang punya acara. Ada 2 oknum yang harus berperan di situ, yang menjanjikan dan yang berjanji. Saya sudah siapkan semua. Nanti setelah ibadah jam 1, ayo makan-makan Pak Eko. Sudah saya siapkan semua, jam 1 sudah saya siap di situ. Karena nanti jam 2 atau setengah 2 saya harus pergi ke Lamongan untuk ada acara di keluarga. Ternyata Bapak Eko-nya datang jam 3. Dapat enggak kira-kira janji? Itu contoh sederhananya. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan berjanji, yang pasti Tuhan pasti menepati. Nah, tinggal pertanyaannya kepada kita sekarang. Tuhan punya banyak janji untuk hidup kita ini, sejahtera, diberkati, kesehatan kita. Mungkin sakit boleh ada, persoalan boleh ada dalam hidup kita. Sakit, penyakit, atau apapun yang lain, kehidupan perekonomian, boleh ada, boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal, Tuhan berjanji. Ada firman juga mengatakan bahwa Tuhan selalu setia dalam janjinya. Itu contoh yang sederhana tadi. Seringkali kalau kita berjanji, kadang meleset. Sing janji yang meleset, sing dijanji ini tambah meleset. Seperti tadi contohnya, sederhana. Ini masuk dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita mendapatkan janji Tuhan. Supaya satu, jangan ada ketakutan. Di sana dikatakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini orang desa. Saya ini dari Lamongan. Sangat pelosok tepi Bengawan Solo. Ketika dalam pendidikan, saya punya cita-cita yang sangat tinggi. Tetapi kehidupan keluarga saya tidak memungkinkan untuk saya mencapai sekolah yang lebih tinggi. Punya kerinduan. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, ketika saya sekolah SD SMP di Lamongan, ingin sekolah lagi, tidak bisa melanjutkan. Kemudian itu tadi dipimpin oleh tangan yang terangkat. Almarhum bapak saya berdoa supaya anak saya bisa sekolah seperti apa. Sebab sangat tidak mungkin, ekonomi tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan sekolah lagi. Saya pribadi tidak punya harapan, tidak berharap untuk sekolah lagi, karena memang keadaan perekonomian keluarga tidak memungkinkan. Tetapi bergejolak dalam hati ini untuk keinginan, malu sama teman-teman yang lain bisa sekolah, tetapi saya tidak bisa sekolah. Ada keraguan di dalam diri saya. Nah, ketakutan yang terjadi bukan karena saya kemudian harus sekolah, tidak. Justru itu yang saya inginkan. Ketakutan saya adalah nilai ibtah murni saya itu sangat minim. Kalau 4 pelajaran, 6 7-nya 1 cuma berapa? Nilai ibtah murninya cuma 25. Sedangkan saya harus pergi ke Surabaya mendaftar sekolah, saingan saya 35, 33, 36, 37 waktu itu ya.
saya mendaftar sekolah di SPG. Dan SPG itu ternyata sangat berat Bapak Ibu Saudara untuk masuk. Tesnya itu harus tes fisik dan tes tulis. Nah, ketakutan saya di situ itu, pertama, nilai IPTA murni saya sangat minim, sangat jauh dengan saingan-saingan saya. 120 peserta yang diterima nanti hanya 72 don. Tidak ada harapan. Tapi bapak saya memberikan semangat terus. Bahasanya begini, ojo wedi nak, awakmu lanang kok wedi. Ojo wedi, sing kendel lho, biasanya kendel kok mengkeret, ya gitu ya. Biasanya itu berani kok, sekarang kok kayak apa gitu, kayak pasrah. Sudah ikuti aja, jangan takut. Sudah saya ikuti, karena di dalam hati saya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Saya ada ketakutan kalau nanti saya tidak lulus, orang tua saya akan kecewa. Bapak saya akan marah sama saya, karena dia punya harapan saya satu-satunya anak laki-laki harus bisa memimpin adik-adiknya untuk sekolah lagi yang lebih tinggi. Kalau tidak sekolah, bagaimana bisa punya pengetahuan banyak dan memimpin saudara-saudaranya? Tetapi dalam hati berperang, sudahlah, nggak mungkin Pak, dalam hati ya, nggak mungkin cuman sekian nilai IPTA murni saya, sedangkan saingannya sangat berat sekali. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, ketakutan yang kedua, karena saya masuk sekolah itu dijanjikan oleh gereja. Ketika kamu nanti masuk, bisa masuk daftar di SPG, kamu akan saya kasih beasiswa. Waduh, hati ingin mencapai, tetapi rasanya gemetaran, ketakutan saya. Ya takut sama orang gereja juga, takut sama orang tua. Itulah ketakutan saya. Karena pada saat itu, kenapa? Saya dari lahir Kristen, tapi saya jarang berdoa. Apakah Bapak Ibu Saudara di sini seperti itu? Enggak ya? Saya jarang berdoa. Kekristenan saya hanya KTP. Saya ke gereja hanya sebagai ritual. Kebiasaan saya gereja ya ke gereja, diajak orang tua ke gereja. Sehingga pada saat itu saya mempunyai ketakutan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi yang ketiga, saya saat itu sakit tipes. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya sakit tipes dari Lamongan naik bis, harus daftar masuk SPG sekolah di salah satu, saya tidak sebutkan namanya. Dan saingannya sangat berat, saya sangat ketakutan. Tangan ini gemetaran, muka ini sudah hitam, ketakutan, mukanya serem. Jadi kalau muka-muka putih kan kelihatan merah ya. Saya ini muka-muka gelap, jadi ya malah menakutkan. Sampai bapak saya lihat, tenang nah, tenang. Sudahlah tenang, berdoa, ayo berdoa. Itu almarhum bapak saya. Tapi iya. Tapi dalam hati ini setelah tes pertama, saya yakinkan bahwa saya nggak mungkin masuk. Kenapa? Penglihatan saya dites, pada saat itu kepala saya pusing, badan saya panas, terus sebentar-sebentar menggigil karena kena tipes. Burung itu disuruh nebak mana kepala, mana ekor, saya salah-salah terus. Karena pusing dan goyang, mata saya ini kabur. Mana kepalanya? Ini. Sampai yang ngetes ketawa, guru itu sampai ketawa. Kamu sakit ya? Iya Pak. Waduh, gimana nih ya? Saya nggak bisa nolong ini, soalnya harus tes. Kok sampai sakit? Kenapa? Ya nggak tahu Pak. Sakit apa? Sakit tipes. Tangan ini gemeteran, kaki gemeteran, badan ini panas, kepala pusing, harus menghadapi tes. Coba bayangkan. Dan saya ingin menyenangkan hati orang tua saya, tujuan orang tua saya untuk mendidik saya yang jauh lebih tinggi. Oke lah, harapan tidak ada. Ini ketakutan.
Kemudian bapak saya terus memberikan semangat. Sudah, nggak usah takut. Ayo terus ikuti. Tes pendengaran juga begitu. Membaca huruf dari jauh jarak 6 meter ya, mulai dari huruf kecil sampai huruf besar. Berat bapak ibu masuk SPG itu. Harus tes fisik, tes tulis. Begitulah. Nah, kenapa kemudian saya bisa sampai masuk? Kekuatan dari doa. Doa orang tua saya dan doa saya secara pribadi juga. Tuhan tolong hambamu. Tolong hambamu karena hambamu sangat lemah. Supaya bisa menyenangkan banyak orang. Supaya tidak mengecewakan orang tua dan gereja. Itu saat itu. Tuhan tolong. Pasti aku bisa masuk. Akhirnya singkat cerita, begitu pengumuman, saya balik ke Lamongan setelah pengumuman saya ke Surabaya lagi, melihat pengumuman ada 72 siswa yang diterima itu, saya nggak ada di situ. Saya lihat itu nggak ada. Bapak saya nunggu di luar karena nggak boleh masuk barengan. Nah kemudian dengan ketakutan saya bilang, Pak, bener kan Pak? Gak masuk Pak. Masuk nak gak masuk? Iya gak masuk Pak. 72 yang diterima. Itu dibagi 2 kelas A dan B. Gak masuk, gak ada nama saya Pak. Yang saya cari itu kan nama saya. Nah ternyata di 72 nama itu ada nama yang sama dengan saya. Alamatnya berbeda. Satu alamatnya di Sidotopo, satu alamatnya Lamongan. Karena panik, masih sakit, ya belum sembuh betul. Gak tahu itu lihat kalau saya itu masuk. Saya bilang sama bapak saya dan saya menangis saat itu. Pak, maaf saya mengecewakan bapak. Saya gak bisa masuk. Bapak saya cuman masuk sana. Saya nyoba bapak tak delok. Bapak mau lihat, dilihat sama bapak saya. Terus melihat saya. Matanya masih sakit anak. Iya Pak, kabur Pak. Masuk nak kamu. Enggak ada nama saya. Diajak sama ada petugas di sekolah. Pak, mohon maaf mau ngeliatin pengumuman ini boleh kan? Oh ya silakan dilihat. Loh ini loh nak. Nama lengkap saya Herianto Lamongan. Yang satunya Herianto Sidotopo. Kabur saya. Yang ketemunya tadi itu Sidotopo, itu bukan Lamongannya. Akhirnya saya diterima. Disitulah Bapak Ibu, ketika kita mengalami ketakutan yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, kita bawa dalam doa. Tuhan pasti menjawab. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu kesungguhan kita. Tuhan tahu keseriusan kita. Tuhan tahu ketika kita fokus untuk meminta apa yang hendak kita inginkan. Dan banyak lagi cerita sebenarnya dalam kehidupan saya. Karena saya dulu lahir Kristen, tetapi saya tidak sungguh-sungguh. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang saya alami. Begitu juga dengan cerita kisah di Keluaran ini. Mungkin pada saat itu tidak banyak orang-orang Israel yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan menguji untuk berputar-putar. Coba bayangkan 40 tahun. Sampai saya hitung-hitung ya, saya dari SMP sampai umur hari ini, mungkin kisahnya bisa sama. Sampai 40 tahun saya baru bertobat sungguh-sungguh. Sehingga apa yang saya inginkan, Tuhan saya kepingin punya rumah, dikasih sama Tuhan. Tuhan saya ingin sepeda motor, dikasih sama sepeda motor. Dan semuanya itu juga ada peran hamba Tuhan yang mengingatkan saya, yang selalu memberikan saya support, yaitu Bapak Gembala. Sudahlah berdoa minta ini nanti jadi. Dan beberapa waktu yang lalu sepeda motor saya ditepuk-tepuk jadi mobil. Saya amini jadi mobil. Itu satu Bapak Ibu. Jadi ketika kita takut,
kita tidak akan mendapatkan janji Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sana, berdirilah tetap. Berdirilah tetap. Maksudnya apa di sini? Jangan takut dan berdirilah tetap. Stay on the track. Berdiri tetap di jalan Tuhan. Ini juga pernah saya alami Bapak Ibu. Mohon maaf ya, hari ini banyak contoh dalam kehidupan saya. Saya tidak mau mencontohkan kehidupan orang lain, tetapi kehidupan saya sehingga sampai saat ini saya bisa berdiri di tempat ini penuh dengan kebahagiaan dan berkat dari Tuhan. Itu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu Saudara punya permasalahan yang sangat pelik, yang sangat susah untuk dipecahkan, bawa dalam doa. Tuhan pasti tolong. Nah, ini dikatakan tetap berdiri. Ini saya lakukan juga. Saya nyimpang. Pada saat saya mulai awal sekali saya jualan tahun 2006 bulan 2. Dari jualan tahun pertama lumayan, tahun kedua kok tambah sepi. Disitulah saya tidak bisa tetap berdiri. Saya tidak tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Saya mulai tengok kanan, tengok kiri, ya, seperti ada di Yosua. Kata Yosua itu kan penerus dari ini ya, dari Musa. Coba saya lihat Yosua, kita akan lihat di Yosua 1 ayat 7, ya, Yosua 1 ayat 7. Sudah, itu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ada kebimbangan dalam hati. Itu pernah saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya tengok kanan, tengok kiri. Saya harus ke kanan dan ke kiri. Karena saya merasa usaha jualan saya sepi, tidak mencukupi untuk kehidupan keluarga. Apa yang terjadi? Saya harus memakai jimat-jimat untuk berjualan. Itu pernah saya alami. Bahkan istri saya sampai marah-marah. Ini apa ini saya pakai minyak itu ya Bapak Ibu ya. Minyak yang harganya mahal itu, per mili itu 350.000. Itu pernah saya lakukan. Demi saya mendapatkan keuntungan. Demi usaha dagangan saya lancar. Itu pernah saya lakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena saya menyimpang ke kanan dan ke kiri, anak saya yang ketiga jatuh sakit. Keluar masuk rumah sakit, tidak ada henti-hentinya. Sampai semua apa yang saya dapatkan tadi, yang saya kumpulkan habis. Semua habis. Makanya kita ingat Yosua 1 ayat 7 ini. Jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap berdiri tetap. Tuhan pasti berjalan di depan kita. Tuhan pasti menuntun kita. Dan pasti kita berhasil. Itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Begitu pula mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal yang mungkin lebih sulit, mungkin jauh lebih parah dari apa yang saya alami. Jadi tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan pasti. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, kita yakin, kita amin. Jadi jangan pernah kita mereka-reka kehidupan ini menurut akal pikiran kita sendiri, yang sehingga oleh karena saya merasa pandai, saya merasa kuat, sehingga saya bisa menggapai sesuatu itu tanpa Tuhan. Jangan. Andalkan Tuhan dalam hidup, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Janji-janji Tuhan ini pasti selalu ditepati. Yang pertama, jangan takut. Di dalam Alkitab ini dicatat banyak sekali kata takut. Karena kenapa? Pada dasarnya kita manusia ini seringkali rasa takut, khawatir itu selalu ada.
Nah, itu makanya ditekankan jangan takut, berdiri tetap. Dan yang terakhir Bapak Ibu, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang di ayat 13 itu. Itu bisa kita baca juga Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat ke-13. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sempurna seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi jangan takut, tetap berdiri berpegang teguh di jalan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap nantikan. Sebab waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita nantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan itu, kita datang ke gereja bukan karena kita Kristen melakukan ritual seperti yang ada di luar-luar sana. Kita harus fokus, kita harus penuh ketenangan diri untuk menentukan sikap hidup kita ini harus bersandar kepada Tuhan Yesus, sehingga kita memperoleh kesuksesan. Apapun yang kita lakukan hari ini, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, maka nol hasilnya. Kekecewaan demi kekecewaan, kehidupan saya yang dibawa dalam padang gurun kehidupan saya sangat lama juga. Dari SMP itu usia sekitar usia 13 ya, sampai beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di Ikan Mungsin bergabung dengan Bapak Gembala, karena saudara saya yang menunjukkan. Disitulah saya mulai sedikit demi sedikit. Oh betul ternyata. Jadi orang Kristen itu jangan kemudian aku sudah Kristen pasti selamat. Yes, oke, selamat. Tetapi satu yang harus kita lakukan, sebagai janji yang saya contohkan tadi, saya sama Bapak Eko, ada dua pihak yang harus melakukan. Tuhan berjanji kita harus melakukan sesuatu. Apa itu? Sungguh-sungguh kepada Tuhan, selalu bawa dalam doa dalam setiap persoalan hidup. Maka yang terjadi mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bahkan saya sendiri sangat tidak membayangkan kalau kemudian saya yang hanya sebagai seorang penjual bakso saja, saya bisa beli rumah, saya bisa menghidupi anak-anak saya, sekolah sampai selesai semua, dan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Bapak Gembala, karena saya percaya doa orang benar kalau didoakan besar kuasanya. Sepeda motor saya jadi mobil. Amin Bapak Ibu. Semua pasti rindu seperti itu. Semua pasti rindu. Nah, kerinduan itu akan kita dapatkan ketika kita tidak lagi punya rasa takut, tetap berdiri di jalan Tuhan. Kemudian dengan kesabaran kita menanti-nantikan Tuhan, dengan ketenangan hati kita, dengan hati yang damai, kita menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Maka semuanya itu pasti Tuhan berkati. Ya. Jadi hari ini singkat saja akan saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan dalam Kisah Keluaran 1 ayat 14 bisa nanti dibaca di rumah. Dan cerita sebelumnya di Keluaran 12 ya, ayatnya ke-31 dan 32 di sana juga menceritakan. Nanti biar tahu Bapak Ibu, biar kita semua tahu